Baik, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara ngatur WAN dan ngatur LAN untuk di Winbox agar Winbox kita bisa berinternet dan nanti hasil akhir yang kita inginkan adalah Winbox kita itu bisa di new terminalnya mengakses internet ya, dan juga laptopnya juga mengakses internet. Tapi hasil akhir yang kita akan capai pada video kali ini hanya sebatas pada new terminal saja. Oke, pertama pastikan kita login menggunakan MAC address di Winbox-nya. Lalu kita klik connect. Setelah terbuka, ada beberapa hal yang harus kita atur ya. Ada nanti kita mengatur jaringan WAN-nya, ada kita mengatur jaringan LAN-nya. Nah, untuk settingan WAN itu ada atur WAN dan atur DHCP client MikroTik. Kemudian settingan LAN nanti akan ada 4 langkah. Kemudian terakhir baru kita buktikan apakah sudah berhasil praktik kita kali ini dengan cara akses new terminal. Langsung saja. Pertama kan mengatur WAN ya. Mengatur WAN. Cara mengatur WAN itu adalah kita langsung ke MikroTik-nya. Pertama, kita pastikan hotspot di handphone kita sudah hidup. Ya, kita pastikan hotspot di handphone kita sudah hidup. Kemudian, nah sebenarnya sumber internet dari MikroTik ini bukan hotspot handphone ya, tapi dari internet rumahan seperti IndiHome, Biznet, MyRepublic dan lain-lain. Tapi karena kita tidak memiliki itu di sini, jadi kita gunakan saja hotspot dari internet. Nah, lalu kita buka Winbox. Setelah terbuka Winbox, kita pergi ke menu wireless, lalu pilih wireless lagi, lalu kita pergi ke menu Wi-Fi interface, kita aktifkan WLAN 1 ini, lalu kita scan hotspot kita melalui menu scanner, lalu pastikan ini WLAN 1 dan kita klik start. Kita tunggu di bawah ini sampai jumpa handphone atau hotspot kita. Nah, hotspot kita namanya adalah Oppo A3X dan ini tergantung nama hotspot masing-masing. Oppo A3X, lalu kita klik connect. Kalau sudah kita klik connect, belum akan muncul di sini R-nya atau running-nya karena sandinya belum kita buat. Sementara hotspot Bapak itu sudah ada sandi. Lalu kita buat sandinya di security profiles. Kita tambah. Lalu kita pastikan ada di tab general. Lalu kita buat nama dari hotspot kita. Tidak harus sama ya, tapi untuk penanda saja. Tapi kalau bisa harus sama ya, biar tahu hotspot siapa gitu. Nah, kemudian pada mode ini, pada mode ini kita pilih dynamic keys. Lalu kita centang semuanya. Berikutnya adalah kita buat yang merah-merah 2 ini sandi dari hotspotnya. Yang di bawah juga. Lalu kita apply dan oke. Langkah berikutnya, kembali kita ke Wi-Fi interface, kita konekkan hotspot ini dengan sandi yang telah kita buat tadi. Kita klik 2 kali di baris yang biru ini. Lalu kita pergi ke menu wireless, pastikan ini station, pastikan ini BGN. Kemudian di security profile yang biru ini, kita pastikan memilih sandi yang telah kita buat tadi, ya, Oppo A3X. Lalu kita apply dan kita oke. Kita tunggu di sini di tab yang kosong ini sampai muncul huruf R. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil memasukkan internet ke dalam MikroTik-nya. Untuk membuktikannya, kita pergi ke registration ini. Kalau sudah ada satu baris menu ini, berarti sudah berhasil untuk koneksikan internet ke dalam MikroTik. Nah, itu adalah baru langkah yang pertama, yaitu cara setting WAN-nya. Langkah kedua, kita atur MikroTik kita sebagai DHCP client, di mana servernya adalah jaringan WAN itu sendiri. Caranya adalah mudah sekali. Kita pergi ke IP, pergi ke DHCP client, lalu DHCP client, lalu kita tambah, pastikan ini berasal dari server WAN-nya, yaitu WLAN 1. Pastikan untuk mencentang dua-dua ini, use peer DNS, use peer NTP. Lalu kita apply, lalu kita oke. Sampai dia statusnya bound. Kalau statusnya bound, berarti dia sudah mendapatkan alamat IP dari servernya, yaitu dari WAN. Kita buktikan ya. Pada IP addresses sudah ada IP di sini. Ini IP tidak pernah kita atur sebelumnya, tapi ini berasal dari server DHCP-nya, yaitu WAN itu sendiri. Ini ada interface-nya WLAN 1. Tidak pernah kita atur sebelumnya, tapi sekarang sudah ada secara otomatis. Dibuktikan dengan huruf D di sini. D ini kepanjangannya adalah dynamic atau dinamis atau DHCP gitu.
Nah, langkah berikutnya, berarti untuk settingan WAN itu sudah siap. Ya, langkah berikutnya adalah kita setting jaringan LAN ya. Berarti harus kita pastikan mikrotik kita sudah terkoneksikan dengan kliennya. Di sini kita menggunakan satu klien, mikrotik sebagai server dan laptop yang satu itu sebagai klien. Nah, mikrotik kita gunakan pada Ether 2 untuk colokan kabel LAN-nya. Dan di luar video ini sudah saya colokkan. Kita kembali ke mikrotik. Setelah kita atur jaringan WAN, berikutnya kita atur jaringan LAN. Ya, kita atur jaringan LAN. Pertama sekali kita menambahkan IP address pada Ether 2. Ya. IP addresses kita tambah. Anggap jaringan kita sudah kita lakukan subnetting, kita jumpai IP-nya 192, 108, 100 dan 1 prefix 24. Interface-nya adalah Ether 2. Network ini bisa kita atur manual, bisa kita atur secara otomatis dengan cara klik apply, dia akan muncul otomatis. Lalu kita oke. Nah, setelah kita tambahkan IP address pada mikrotiknya, pada Ether 2, kita atur langsung DNS. Ya, ada pada menu IP, lalu DNS, lalu kita gunakan server 8.8.8.8. Yang di bawah ini adalah DNS bawaan dari server DHCP WAN-nya. Oke, jangan lupa untuk mencentang ini ya, allow email request. Kita centang, lalu apply dan oke. Berarti sekarang kalau server 8888-nya hilang, bermasalah, berarti dia gunakan server yang kedua 10.186.66.103. Tapi biasanya untuk satu server saja 8888 itu sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan kita. Lalu kita apply dan kita oke. Kemudian langsung kita atur NAT-nya agar nanti internet kita bisa diterjemahkan agar bisa kita akses internet, di mana NAT ini tugasnya adalah untuk menerjemahkan alamat IP private ke public atau public ke private, tergantung nanti apakah SRC NAT atau DST NAT. Nah, berikutnya untuk untuk NAT kita atur pada IP, lalu kita pergi ke firewall, lalu kita pergi ke NAT, lalu kita klik tambah, lalu kita klik general, lalu kita pastikan untuk memilih pertama SRC, lalu out interface ini adalah di mana Ether keluar ke arah internetnya, yaitu pada WLAN 1 tadi ya, WLAN 1. Lalu kita pilih ke action, kita pilih masquerade. Masquerade ini bahasa Indonesianya adalah menyamarkan. Jadi nanti masquerade ini berarti dia menyamarkan alamat private dari mikrotik, diubahnya menjadi atau disamarkannya menjadi alamat IP public untuk koneksi ke internet. Setelah masquerade, lalu kita apply, lalu kita okekan. Nah, kalau sudah, kita lakukan langkah berikutnya. Nah, lakukan langkah DHCP server klien ke laptop. Nah, kalau untuk DHCP server klien ke laptop itu bisa kita tinggalkan untuk praktik kali ini karena kita belum menggunakan internet di laptopnya, tapi masih di new terminal. Tapi seandainya kalau kita ingin menggunakan internet juga, membagikan internet dari mikrotik ke laptop kliennya, boleh juga dilakukan. Untuk saat ini kita lakukan saja untuk sebagai bahan praktik saja. DHCP server mikrotik dan klien ke laptop caranya adalah IP, DHCP server, lalu DHCP, lalu DHCP setup, lalu kita pilih Ether 2 karena Ether 2 tadi yang memiliki IP. Kita buktikan dulu. Kita pastikan. Ini ya, ada Ether 2 IP-nya 101. Kembali ke DHCP server, DHCP, DHCP setup, lalu kita pilih Ether 2. Lalu kita next saja sampai habis. Sudah. Ya, sudah kita atur DHCP servernya. Untuk klien ke laptop mungkin pertemuan berikutnya. Lalu langkah terakhir adalah akses new terminal mikrotik untuk pastikan berhasil koneksi internetnya. Lalu kita pergi scroll ke bawah, ada new terminal. Kemudian kita ping, ya, harus menggunakan huruf kecil. Ping. Kita coba dulu ping 8888. Lalu kita enter. Kalau sudah ada status time to left-nya atau TTL seperti ini,
ada koneksinya juga, ada koneksi berapa milisecond pingnya, itu berarti sudah berhasil. Nah, cukup sejauh ini saja untuk praktek yang akan diujikan minggu depan.